Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist Season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang dokter yang saat itu sedang berdebat bersama kurirnya. Dokter ingin kurir tersebut tetap mengantarkan dan mencari orang yang bisa ia jadikan sebagai alat eksperimennya. Sementara sang kurir memperingati dokter untuk berhati-hati dalam setiap langkahnya. Karena sebentar lagi, apabila eksperimen mereka berhasil, maka ada seseorang yang akan mendapat keuntungan dari mereka. Setelah itu, sang kurir pun pergi. Ketika di tengah perjalanan, ia dihentikan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Dirinya diminta membuka muatan yang sedang ia bawa di dalam truknya. Dan ketika polisi melihat muatan tersebut, dirinya sangat amat terkejut. Lalu tiba-tiba, pria itu membunuh polisi dengan cara menembaknya hingga tewas. Dan ternyata muatan itu berisi 3 mayat manusia yang telah dikuliti di area kepala mereka. Setelah membunuh polisi dan ketakutan, pria itu lantas kabur dengan membawa mobil milik polisi. Dan inilah The Longevity Initiative, blacklister nomor 97 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Charlene yang ketika bangun dirinya telah mendapati Cooper tak berada di kasur. Ternyata saat itu Cooper sedang berjemur di bawah sinaran matahari. Cooper memberitahu bahwa kini hidupnya jauh lebih sehat setelah menuruti perkataan dari dokter. Terbukti dengan dirinya yang tak lagi membutuhkan tongkat untuk berjalan, serta tumor yang semakin mengecil. Sementara itu, Tom yang sedang kesulitan mencoba untuk menelepon Kin. Awalnya Kin memberitahu bahwa hakim akan membebaskan Tom dari segala tuntutan. Namun bukan itu yang ingin Tom beritahu kepadanya. Karena kini ia sedang dalam masa sulit setelah Reddington membongkar penyamarannya. Orang-orang Jerman yang seharusnya menjadi rekannya merasa dikhianati. Ketika perbincangan belum selesai, sebuah mobil datang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah The Major. Dengan terpaksa, Tom harus segera menutup telepon dan berpamitan kepada Kin. Setelah telepon ditutup, Kin dihampiri oleh Reddington. Ia membawakannya sebotol anggur yang Reddington beritahu berasal dari perkebunan anggur yang Kin tanam bersama Sam di saat Kin masih kecil. Karena merasa hal itu spesial, Kin merasa tersanjung. Ia masih mengingat ketika sering memetik buah anggur itu dengan perasaan yang senang. Kemudian Reddington memberi ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Karena hari ini adalah hari di mana Elizabeth Kin bertambah umur dan terlahir ke dunia. Reddington menambahkan 1 botol anggur lagi agar Kin bisa menikmatinya dengan orang yang ia anggap istimewa. Lalu topik mulai membahas ke arah yang lebih serius. Reddington menjelaskan tentang The Longevity Initiative, sebuah perusahaan yang dinilai sedang bereksperimen untuk memperpanjang hidup manusia tanpa batas, dan perusahaan itu didanai oleh Roger Hobbs, seorang jutawan teknologi. Reddington mengetahui hal itu karena ia pernah ditawari kesempatan untuk berinvestasi sebagai mitra pendiri dalam proyeknya. Sayangnya ia menolak. Kemarin malam, seorang polisi baru saja ditemukan tewas. Menurut yang Kin tahu, mereka menemukan 3 buah jasad yang telah dimutilasi. Tetapi menurut Reddington, mereka bukanlah korban mutilasi, melainkan mereka adalah korban eksperimen. Ia meminta Kin untuk berbicara kepada Roger secara tatap muka untuk mencari tahu tentang proyek Longevity Initiative tersebut. Akhirnya Kin dan Ressler berbarengan pergi ke kediaman Roger.
Di sana Roger secara kooperatif mau bekerja sama dengan pihak FBI, tetapi ia menolak apabila salah satu ilmuwannya dikambing hitamkan dalam penyalahgunaan teknologi ini. Memang benar, ia bersama beberapa rekannya tengah mengembangkan suatu teknologi untuk menunjang kehidupan manusia di masa depan, namun bukan melalui cara eksperimen. Karena tak bisa melakukan banyak hal, Kin pun meminta kepada Roger untuk memberikan daftar karyawan miliknya. Setelah itu, mereka harus pergi untuk menemui dokter ahli bedah setelah wrestler menerima pesan darinya. Di sana ia telah mencoba untuk meneliti salah satu jasad. Dan menurut dokter, ketiga jasad tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa. Mereka mengalami kerusakan di jaringan sel otak. Ia juga menemukan beberapa sel yang sengaja dimasukkan ke dalam otaknya. Masalahnya adalah sel tersebut bukanlah milik manusia. Namun ada satu hal yang membuatnya benar-benar terkejut, yaitu ketika ia membedah salah satu jasad bernama William Eckhoff. Ia merupakan seorang pemain ski yang mengalami kecelakaan saat berski. Ia mengalami beberapa patah tulang dan trauma di area otaknya. 3 hari yang lalu, Eckhoff ditemukan menghilang di tempat penampungannya yang berada di Hagersworth. Kemungkinan besar, ia diculik dalam uji eksperimen ini. Kemudian scene bergerak kepada Cooper yang dihampiri oleh Connolly. Saat itu Connolly melihat Cooper yang telah kembali sehat. Tentunya Cooper sangat berterima kasih karena semua ini tak lain adalah berkat bantuan dari Connolly itu sendiri. Kemudian Connolly menyatakan maksud dan tujuannya menghampiri Cooper. Ia tahu bahwa saat ini satuan pihak FBI sedang memeriksa Roger Hobbs dan masalahnya Roger adalah salah satu temannya. Ia ingin Cooper memberikan kesempatan kepada Roger untuk melakukan eksperimennya. Karena kebingungan dan tak bisa menolak juga, Cooper hanya bisa terdiam saja. Kembali kepada Kin dan wrestler yang telah tiba di Hagersworth, penjaga menjelaskan bahwa mereka terakhir kali melihat William saat ia duduk dengan seorang pasien lain bernama John Paul. Akhirnya Kin meminta izin untuk bertanya kepada Paul. Ketika Paul diberi pertanyaan terkait di mana keberadaan William Eckhoff, ia justru menyodorkan beberapa kartu kepada Kin, termasuk sebuah kartu bertanda King. Karena tak mendapat petunjuk darinya, Kin lantas menghampiri wrestler yang sedang memeriksa catatan keamanan yang mengunjungi pasien. Di sana, Kin melihat salah satu farmasi bernama Gold Crown yang mengunjungi William Eckhoff. Penjaga memberitahu bahwa farmasi itu mengirim satu utusannya yang bernama Lloyd Monroe. Merasa semua ini terhubung, Kin lantas menghampiri kembali Paul dan bertanya apakah orang yang menculik William berasal dari farmasi Gold Crown. Paul hanya terdiam sembari menatap wajah dari Kin. Lantas Kin langsung menghubungi Aram untuk memintanya mengidentifikasi Lloyd. Tetapi saat itu Aram justru membercandai Kin yang sedang berulang tahun hari ini. Tak lama setelah itu, Aram berhasil menemukan identitas milik Lloyd. Tak ada catatan kriminal yang ia miliki. Namun Samar berhasil menemukan salah satu pasien lain yang ditemukan menghilang. Dan farmasi yang mengunjungi pasien tersebut berasal dari farmasi Gold Crown. Kebetulan Aram baru saja memeriksa kartu kredit milik Lloyd. Ia mendapati Lloyd baru saja memesan sebuah tiket bus menuju Buffalo. Kin pun langsung memintanya untuk segera menghubungi polisi setempat agar menahan Lloyd. Lalu scene bergerak kepada Tom yang saat itu telah diberitahu oleh The Major jika dirinya telah mempersiapkan identitas baru serta sebuah deposit bagi Tom untuk ia tinggal hidup di London. Sayang sekali, Tom menolaknya. Ia tak mau pergi ke London dan harus menyelesaikan urusannya. Tetapi The Major tiba-tiba menodongkan senjata api kepadanya. Ia menjelaskan bahwa Tom telah membuatnya dalam bahaya. Dari Reddington mengungkap penyamarannya, hubungannya dengan Elizabeth, hingga Tom yang pergi ke Dresden. The Major harus terpaksa melakukan ini semua karena ia ingin melindungi Jacob. Mengapa Tom disebut sebagai Jacob? Karena memang nama asli dari Tom adalah Jacob yang ia didik di saat Tom masih kecil. Ketika mereka sedang berbincang, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba dihentikan oleh sebuah mobil yang menembak supirnya hingga tewas.
Kemudian muncullah beberapa pria bersenjata yang meminta mereka berdua untuk segera keluar. Dan ternyata pria itu adalah orang-orang Jerman yang sedang mengincar Tom. Kembali kepada Keane yang telah berhasil menangkap Lloyd. Saat itu ia membawa bukti dari balistik tentang pistol yang Lloyd gunakan untuk membunuh polisi. Kini Keane ingin tahu kepada siapa Lloyd bekerja. Karena apabila Lloyd mau bekerja sama dengannya, mungkin saja Keane akan mengusulkan kepada jaksa Amerika untuk memenjarakan Lloyd seumur hidup. Lalu tiba-tiba Lloyd mengucap satu nama, yaitu Julian Powell. Ia adalah dokter di balik semua eksperimen ini. Powell membayarnya untuk mencarikan orang yang bisa ia jadikan sebagai bahan eksperimen miliknya. Karena Lloyd memiliki akses ke berbagai rumah sakit serta obat-obatan di farmasi. Ia mau bekerja sama dan menceritakan di mana keberadaan Powell. Tetapi setibanya Keane dan Ressler di lab tempat Powell melakukan aksinya, mereka telah kehilangan jejak dari Powell. Beruntungnya di sana mereka kembali bertemu dengan Dr. Maynard yang telah menemukan korban keempat dari Powell. Saat itu Maynard menemukan sesuatu yang unik ketika ia melihat ubur-ubur di seluruh ruang lab milik Powell. Ia menduga jika Powell memfokuskan kepada penelitian transgenik yang merupakan penggantian gen dari satu spesies ke genetik lain. Kemudian Maynard memperlihatkan salah satu contoh hidup berupa 2 ekor kelinci. Sebelum mereka melahirkan, Powell mengambil calon embrio mereka dan disuntikan dengan DNA dari ubur-ubur. Hasilnya, ketika lampu dipadamkan, mereka melihat perbedaan yang cukup signifikan ketika salah satu kelinci menyala lebih terang daripada kelinci lainnya. Dan pekerjaan yang sedang Powell lakukan berada di labnya, yaitu Turritopsis dohrn. Di dalam ilmu pengetahuan modern dikenal sebagai ubur-ubur abadi. Sejauh yang manusia tahu, ubur-ubur adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Ubur-ubur adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang takkan pernah mati. Ubur-ubur memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah sel sendiri. Dan kesimpulannya, Powell menggunakan semua ubur-ubur untuk melakukan percobaan pada otak manusia. Menurut Maynard, Powell pasti berusaha untuk memperbaiki jaringan otak yang rusak. Ia ingin sel manusia belajar dari ubur-ubur jenis Dohrn Turritopsis. Dan menurut Maynard, Powell benar-benar seorang dokter yang gila yang ingin memajukan dunia teknologi ke peradaban yang abadi. Akhirnya pihak FBI membawa kasus tersebut ke meja lokasi hitam. Menurut yang Aram ketemukan, Julian Powell bergabung dengan Solusi Saldovo pada tahun 2005. Solusi Saldovo merupakan perusahaan bioteknologi di Chapel Hills. Sebagian besar bekerja di sisi penelitian. Powell terlihat seperti hantu. Setelah ia meninggalkan perusahaannya pada tahun 2007, Powell berhenti membayar pajak. Ia tak memperpanjang SIM, tak menggunakan kartu kredit selama 8 tahun ke belakang. Ia menghilang layaknya telah ditelan oleh bumi. Dan Aram kembali menemukan sesuatu dari Solusi Saldovo, yaitu ternyata pemilik perusahaan tersebut adalah Roger Hobbs, jutawan teknologi. Meskipun mereka belum mampu dan memiliki bukti yang cukup untuk menahannya, Cooper bisa memerintahkan mereka untuk membawa setidaknya Roger ke lokasi hitam. Saat tim sedang hendak bergerak, Ressler tiba-tiba menghampiri Keane untuk bertanya di manakah ia akan menghabiskan malam nanti. Keane menjawab ia akan pergi bersama teman-temannya ke restoran Wing Yi. Ressler pun terdiam seakan kecewa dan meminta Keane untuk menikmati momen itu. Lalu Sean bergerak kepada Powell yang marah terhadap Roger karena Roger tak pernah mendengarkannya. Ia jugalah yang telah mengesahkan penelitiannya dan kini lab miliknya digeledah. Pihak FBI berhasil mencuri semua darinya. Namun Roger tak mau disalahkan dalam hal ini. Ia meminta kepada Powell untuk bertanggung jawab. Saat telepon ditutup, Reddington tiba-tiba datang di hadapan Roger. Saat itu keinginan Reddington cukup simpel. Ia hanya ingin Roger memberitahunya tentang identitas dari penelitiannya yang selama ini telah merugikan cukup banyak nyawa orang yang tak berdosa.
Alih-alih mengaku, Roger justru membandingkan penelitiannya dengan vaksin cacar yang membunuh seorang anak kecil hingga penemuan obat polio yang membuat penderitanya justru masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Semua hal yang berketerkaitan dengan dunia medis perlu sebuah pengorbanan. Memang Reddington tak bisa mengelak hal itu, namun ia merasa apa yang Roger telah lakukan melewati batas maksimal. Saat mereka sedang berbincang, pembantu Roger memberitahu jika dua agen FBI telah menunggunya di depan pintu. Lantas Roger pun segera memberikan identitas penelitiannya dengan harapan Reddington bisa segera membantunya. Di satu sisi, Tom dan The Major yang saat itu telah ditangkap mulai mendapatkan penyiksaan. Ternyata itu adalah ulah dari Elias, orang yang merasa dikhianati oleh Tom. Elias akan menyayat Tom layaknya seekor elang apabila Tom masih tak mau berbicara padanya tentang seorang wanita bernama Elizabeth Keene. Awalnya The Major meminta Tom untuk tak membuka mulut, tetapi karena ancaman semakin besar, Tom akhirnya memberitahu jika Elizabeth Keene adalah seorang agen FBI. Ia dipekerjakan untuk mengincarnya dan mencuri informasi darinya. Saat mendengar kata FBI, Elias terdiam. Rekannya menyarankan mereka untuk tak macam-macam karena bisa saja pihak FBI justru akan mengincar mereka balik dan mungkin saja membunuhnya. Akhirnya Elias melepaskan Tom dan Tom mengaku ia bisa membantu mereka mencapai keinginannya. Kembali ke lokasi hitam, saat itu Roger Hope sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Ketika ia dimintai keterangan tentang hubungannya dengan Julian Powell, Roger justru mengelak. Ia mengaku memang Roger adalah karyawannya beberapa tahun yang lalu, tetapi ia tak bisa mengingat apa yang dirinya kerjakan karena bukti yang tak cukup kuat untuk menjeratnya. Terlebih pengacara Roger yang cukup hebat dalam meyakinkan pihak FBI. Akhirnya Keene dan Samar berdiskusi terlebih dahulu dengan Cooper. Saat itu Cooper menyarankan mereka untuk mencari tahu bukti lebih lanjut terlebih dahulu. Sementara mereka harus membebaskan Roger hingga menunggu bukti yang cukup kuat. Tim pun mencoba berkumpul. Saat itu Aram telah mendapat file dari fasilitas milik Julian Powell. Di sana ia menemukan seluruh percobaan yang telah Powell lakukan. Semua orang tewas, kecuali seorang wanita bernama Lynn McGrath, berusia 34 tahun dan memiliki kerusakan di otak yang sama dengan korban lainnya. Di satu sisi, saat itu Powell justru sedang menghampiri McGrath sendiri. Dan ternyata McGrath adalah tunangannya. Saat Powell hendak membawa McGrath kabur, salah satu pegawai rumah sakit yang mengenalnya mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Powell. Namun Powell menghajar pegawai rumah sakit tersebut dan mencoba untuk membawa tunangannya kabur. Di saat yang bersamaan, pihak FBI telah tiba di rumah sakit. Tetapi sayangnya mereka gagal menangkapnya karena Reddington telah terlebih dahulu menyelamatkan Powell. Di dalam perjalanan, Powell mengira Reddington akan membunuhnya. Tetapi Reddington menjelaskan bahwa ia tak memiliki niat seperti itu. Powell adalah solusi dari masalah yang Reddington miliki. Reddington memiliki seorang kenalan wanita muda yang pernah mengalami masa sulit, di mana memori ingatannya sempat terhapus saat ia berada di masa kecil. Dan apabila penemuan Powell terkait regenerasi sebuah sel benar adanya, maka ia membutuhkan bantuannya untuk mengekstrasi memori dari wanita tersebut. Sebenarnya Powell tak mempermasalahkan hal itu, namun Reddington harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan dasarnya, dan Powell akan menunjukkannya. Akhirnya Reddington dibawa ke kediaman Powell. Di rumah sakit, Keene diperlihatkan oleh pegawai jika McGrath merupakan pasien mereka yang mengalami kecelakaan tunggal bersama tunangannya, yaitu Julian Powell. Mereka mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah trailer berat dan membuat McGrath mengalami kerusakan jaringan pada otaknya. Perkataan yang sama diberikan oleh Powell kepada Reddington. Saat itu Powell benar-benar kebingungan. Ia harus mencoba meneliti dan membuat tunangannya kembali normal. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Roger. Powell menjanjikan bahwa dengan temuannya, Roger akan hidup selamanya. Dan pada sore hari, Roger langsung mengirimkan cek untuk mendukung penelitian yang Powell lakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah Powell yang memalsukan data tersebut. Hal itu ia lakukan karena dirinya tak memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan penelitian ini. Kini ia tak tahu harus hidup seperti apa.
Dan tiba-tiba saja Powell mengeluarkan pistol dari laci lalu menembak kepalanya sendiri hingga ia tewas. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan pertemuan di antara Keane dengan Reddington. Saat itu mereka sedang membicarakan terbunuhnya Powell. Keane menduga Powell dibunuh oleh Reddington yang telah berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Namun Reddington menegaskan bahwa Powell mengakhiri hidupnya sendiri karena ia merasa gagal atas setiap penelitian yang telah ia lakukan. Reddington tak pernah memanfaatkannya. Ia hanya ingin pihak FBI melakukan pendekatan terhadap Roger karena mereka tak boleh menganggap Roger sebagai musuh mereka begitu saja. Karena apabila mereka telah melakukan pendekatan cukup dalam kepadanya, mereka akan tahu bagaimana baiknya seorang Roger Hobbs. Setelah bertemu dengan Reddington, Keane kembali ke lokasi hitam. Saat itu Keane bercerita kepada Ressler bahwa ia tak tahu jika hari ini adalah ulang tahunnya. Ia bahkan tak tahu siapa nama aslinya meskipun ketika ia masih kecil dirinya sering juara di kelas. Ia hanyalah seorang boneka yang dipermainkan oleh pejabat tinggi. Karena tak mau membuat Keane bersedih, Ressler tiba-tiba mengeluarkan makanan dari restoran Wing Yi yang tentunya membuat Keane kembali tersenyum. Akhirnya mereka pun menyantap makanan tersebut berdua serta sebotol anggur yang Keane keluarkan dari perkebunan miliknya sendiri. Sementara itu, The Major menelepon rekannya untuk memintanya melacak keberadaan dari Tom Keane yang saat itu sedang membakar identitas miliknya. Ketika Keane baru saja pulang ke kediamannya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh Tom yang langsung menyekapnya. Tom memberitahu jika ia tak tahu lagi kemana harus pergi. Dan episode 17 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.